Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tevi Anggraini. Di sini saya akan membahas materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya yang telah saya diskusikan bersama teman-teman saya. Sebelum kita membahas lebih dalam makhluk hidup dan lingkungannya, kita harus tahu dulu apa sih makhluk hidup itu. Nah, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan diri dari segala macam perubahan lingkungan dan juga yang bisa berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Itulah yang disebut dengan makhluk hidup. Berbicara tentang makhluk hidup, pastinya ada hubungan dan kaitannya terhadap Sang Pencipta. Karena adanya makhluk hidup, berarti ada Sang Pencipta yang menciptakan makhluk itu, yakni siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menciptakan makhluk hidup sesuai dengan porsinya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi 'ala batnih wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dan air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, setelah kita mengetahui apa itu makhluk hidup, karena materi kita tentang makhluk hidup dan lingkungannya, maka dari itu kita harus mengetahui apa sih itu lingkungan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita, tidak hanya makhluknya saja, Allah telah menciptakan kesesuaian. Semua yang ada di bumi ini Allah telah sesuaikan. Allah menciptakan air, gunung, tanah, pasir, semuanya Allah telah menciptakannya. Nah, berbicara tentang itu, apa sih itu lingkungan? Nah, mengutip dari pengertian beberapa ahli, lingkungan ini merupakan keadaan yang ada di sekitar makhluk hidup. Sebuah keadaan ya. Jadi lingkungan hidup ini kesatuan dari sebuah ruang dengan segala sesuatu yang ada, baik manusia itu sendiri, benda, dan juga daya yang mempengaruhi keadaan alam. Itulah yang disebut dengan lingkungan. Oke, selanjutnya setelah mengetahui apa itu makhluk hidup, apa itu lingkungan, maka sekarang kita akan membahas hubungan di antara makhluk hidup dan lingkungan itu sendiri. Nah, ilmu yang membahas tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungannya ada ilmu ekologi. Ilmu ekologi ini ilmu yang membahas hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ketika ada makhluk hidup dan ada lingkungan, berarti mereka berdua memiliki suatu hubungan. Hubungannya itu yang dibahas sekarang hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik di antara keduanya. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, jika ingin mendapatkan ilmu lebih mendalam, lebih banyak, jangan skip video ini dan lanjut untuk melihat video teman saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip ekologi dan juga ekosistem. Prinsip ekologi yang pertama yaitu saling ketergantungan. Saling ketergantungan di sini adalah hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain antara manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup yang lainnya. Lalu yang kedua, keanekaragaman. Keanekaragaman ini adalah sebuah hubungan yang beraneka ragam. Tidak hanya manusia dengan manusia saja, tetapi tumbuhan, hewan, dan alam yang saling berkaitan. Lalu yang ketiga ada keharmonisan. Keharmonisan di sini adalah hubungan baik antara manusia dan termasuk lingkungannya. Selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya.
Dalam ekosistem, organisme komunitas ini berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Nah, sebaliknya, organisme juga akan mempengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidupnya. Kemudian, ekosistem ini memiliki dua komponen. Yang pertama, komponen biotik, yang kedua, komponen abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik ini adalah semua hewan dan tumbuhan yang terdapat dalam suatu ekosistem atau bagian alam yang bersifat hidup. Menurut peranannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada produsen, kedua konsumen, ketiga pengurai atau dekomposer. Komponen biotik yang pertama yaitu produsen. Produsen ini adalah golongan makhluk hidup yang memiliki kemampuan mengolah dan membuat makanannya sendiri atau yang disebut dengan autotrof. Misalnya seperti tanaman atau tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis, yang menghasilkan karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Contohnya seperti jagung, padi, tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, alga, dan masih banyak yang lainnya. Komponen yang kedua yaitu konsumen. Konsumen ini adalah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi, dia memperoleh makanannya itu dengan cara memakan organisme lain atau yang disebut dengan heterotrof. Contohnya seperti hewan dan manusia. Berdasarkan tingkatan dan jenis makanannya, konsumen ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsumen tingkat 1 atau konsumen primer, yang disebut dengan herbivora. Herbivora ini adalah organisme pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kambing, rusa, dan yang lainnya. Lalu, yang kedua, konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder yang disebut dengan karnivora. Karnivora ini adalah organisme pemakan daging. Contohnya seperti elang, singa, harimau, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier yang disebut dengan omnivora. Omnivora ini adalah organisme pemakan segala, baik itu daging atau tumbuhan. Contohnya seperti manusia, orangutan, ayam, dan yang lainnya. Lalu komponen biotik yang ketiga yaitu dekomposer atau penguraian. Penguraian ini adalah organisme yang berperan dalam proses penguraian sisa organisme. Jadi, organisme atau makhluk hidup yang sudah mati harus diuraikan menjadi sumber hara di dalam tanah bagi tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti bakteri, cacing, dan juga jamur. Selanjutnya, komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. A dalam biologi artinya tidak, dan bio artinya hidup. Jadi, komponen abiotik ini adalah benda tak hidup tetapi berperan penting dalam kehidupan semua makhluk hidup di ekosistem. Contoh komponen abiotik yang pertama yaitu sinar matahari. Sinar matahari ini sangat penting sekali sebagai penggerak utama fotosintesis. Lalu contoh yang kedua, udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara, khususnya oksigen untuk proses pernapasan. Lalu yang ketiga yaitu air. Air ini berfungsi untuk minuman bagi para konsumen dan berperan penting sekali sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis dan juga bisa untuk tempat tinggal hewan yang hidupnya di perairan. Komponen abiotik yang lainnya yaitu suhu. Setiap organisme membutuhkan rentang suhu tertentu untuk bertahan hidupnya. Oleh karena itu, tanaman yang hidup di daerah panas seperti kaktus maka akan mati atau tumbuh buruk jika mereka ditanam di daerah dingin.
dan itu pun sebaliknya. Lalu komponen abiotik yang terakhir yaitu tanah. Tanah ini merupakan substrat utama yang digunakan untuk bercocok tanam. Tanpa tanah, kita tidak bisa menanam tumbuh-tumbuhan. Tanpa tumbuh-tumbuhan, tidak ada produsen, dan jika tidak ada produsen, maka konsumen tidak akan mendapatkan makanan. Sehingga, tanpa komponen-komponen abiotik tidak bisa hidup, dan ekosistem tidak akan berjalan dengan baik. Baik, saya Salsabila Hayati. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang satuan di dalam ekosistem. Dalam habitat, antara organisme dan lingkungannya saling berinteraksi. Interaksi antara organisme dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Berikut adalah satuan di dalam ekosistem. Pertama, ada individu. Kedua, populasi. 3, komunitas. 4, ekosistem. 5, biosfer. Baik, kita masuk ke dalam satuan dalam ekosistem yang pertama, yaitu ada individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi. Individu di sini juga ada yang menyebutnya dengan organisme tunggal. Apabila dijelaskan dalam ilmu ekologi, maka individu ini merupakan satu organisme, seperti seekor kucing, seekor kelinci, seekor gajah, dan lain-lain. Kedua, ada populasi. Populasi merupakan sekumpulan organisme yang sejenis di dalam satu ruang dan waktu yang sama, yang memiliki kesamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Populasi bisa bertambah apabila telah terjadi datang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, serta menghasilkan keturunan. Kemudian sebaliknya, populasi akan berkurang apabila telah terjadi pergi dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, serta mati. Baik, yang ketiga ada komunitas. Komunitas merupakan populasi yang berkumpul pada suatu tempat tertentu, seperti populasi rumput, serangga, rusa, dan harimau yang berkumpul di dalam suatu komunitas yang disebut dengan komunitas padang rumput. Yang keempat ada ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada ekosistem alami yang terjadi secara alami seperti hujan, laut, gurun, dan sebagainya. Kemudian ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri, seperti danau, waduk, serta hutan buatan. Satuan dalam ekosistem yang terakhir adalah biosfer. Biosfer merupakan tempat terjadinya ekosistem, yaitu terjadi di bumi, di mana bumi merupakan tempat tinggal dari seluruh makhluk hidup. Pembahasan selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada pola interaksi antara komponen abiotik. Kedua ada pola interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Ketiga ada pola interaksi sesama komponen biotik. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada pola interaksi antara komponen abiotik.
Pola interaksi antara komponen abiotik ini terjadi antara benda mati yang ada pada ekosistem. Misalnya, pada proses terjadinya pelangi, di mana melibatkan antara dua komponen abiotik, yaitu matahari dan hujan, di mana cahaya matahari tersebut dibiaskan atau diuraikan sehingga nantinya akan menghasilkan warna pelangi. Interaksi yang kedua yaitu ada pola interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Pola interaksi antara komponen abiotik dan biotik ini merupakan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Misalnya proses terjadinya fotosintesis, di mana interaksi antara cahaya matahari dan tumbuhan. Baik, pola interaksi yang terakhir yaitu ada interaksi sesama komponen biotik. Nah, di sini terbagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu pola interaksi sesama komponen biotik dalam satu spesies atau bisa disebut dengan intraspesifik. Kemudian, ada pola interaksi sesama komponen biotik dalam berbeda spesies atau disebut dengan interspesifik. Nah, ke pembahasan yang pertama yaitu pola interaksi antara sesama komponen biotik dalam satu spesies. Terbagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu ada kerjasama. Contohnya adalah kerjasama berang-berang dalam membangun bendungan. Berang-berang adalah makhluk hidup kedua setelah manusia yang mampu memanipulasi lingkungannya, yaitu salah satunya dengan membuat bendungan besar. Kedua, ada kompetisi, di mana di sini dalam satu spesies itu saling berburu makanan atau mencari pasangan. Nah, yang ketiga adalah kanibalisme, yaitu proses saling memakan antara satu spesies. Ini terjadi pada spesies lele, contohnya ya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pola interaksi sesama komponen biotik di dalam beda spesies atau yang biasa disebut dengan interspesifik. Nah, contohnya ada yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini yaitu saling menguntungkan antara dua spesies. Misalnya yang terjadi pada ikan badut dan anemon laut. Di sini ikan badut akan memakan parasit-parasit yang ada pada anemon laut. Kemudian keuntungan bagi ikan badut itu sendiri adalah anemon merupakan tempat tinggal yang aman. Baik, interaksi yang selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini terjadi antara dua spesies yang berbeda, di mana satu spesies diuntungkan dan satu spesies lagi tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Seperti contohnya yang terjadi pada ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan remora itu memakan parasit yang ada pada ikan hiu, sedangkan ikan hiu itu tidak dirugikan dan tidak merasa diuntungkan juga. Interaksi yang selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme, di mana ini merupakan interaksi antara dua spesies yang berbeda. Yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya yang terjadi pada saat nyamuk menggigit manusia, di mana di situ nyamuk akan merasa diuntungkan karena mendapatkan darah dari manusia, sedangkan manusia itu dirugikan karena nantinya akan menimbulkan beberapa penyakit. Selanjutnya ada predasi. Pola interaksi ini melibatkan dua spesies yang berbeda, di mana satu sebagai pemangsa dan yang satu lagi sebagai yang dimangsa. Contohnya pada singa dan rusa. Kemudian ada interaksi netralisme, di mana pola interaksi ini melibatkan dua spesies yang berbeda namun tidak mempengaruhi satu sama lain. Contohnya adalah kambing dan unggas atau ayam ya, di sini lebih jelasnya. Baik, masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu ada antibiosis, di mana ini merupakan interaksi antara dua spesies yang berbeda, di mana di antara salah satu dari keduanya akan menghambat pertumbuhan.
Contohnya gulma pada padi yang akan menghambat pertumbuhan. Baik, terima kasih sudah selesai penjelasan saya tentang satuan di dalam ekosistem serta interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Tiara Mudi Azahra. Selanjutnya yaitu tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Antara produsen, konsumen, dan juga dekomposer adalah komponen yang saling ketergantungan satu sama lainnya. Hubungan saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan juga dekomposer ini terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida makanan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi menjadi dua, yaitu ada rantai makanan perumput dan juga rantai makanan detritus. Rantai makanan perumput yaitu rantai makanan yang diawali tumbuhan sebagai produsennya atau pada tropik pertamanya itu diisi oleh tumbuhan. Nah, sedangkan rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang diawali oleh detritus atau serpihan organisme yang sudah mati sebagai produsennya. Selanjutnya, kita membahas tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berkaitan dalam suatu ekosistem. Nah, ini adalah salah satu contoh jaring-jaring makanan. Sekarang kita sebutkan ada berapa rantai makanan pada gambar jaring-jaring makanan di samping. Ingat, rantai makanan itu selalu diawali oleh produsen. Dalam gambar di samping, yang merupakan produsen adalah tumbuhan. Maka, rantai makanan yang pertama yaitu tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang, dan elang mati dimakan jamur atau diuraikan oleh jamur. Bisa kita tulis tumbuhan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen, tikus sebagai konsumen 1, dan elang sebagai konsumen 2, juga jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Oke, selanjutnya kita cari rantai makanan yang kedua. Bisa kita lihat bersama, tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan elang mati dimakan jamur. Nah, bentuk interaksinya yaitu tetap tumbuhan itu sebagai produsen, tikus sebagai konsumen yang pertama, musang sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurai. Nah, sekarang rantai makanan yang ketiga yaitu tumbuhan dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan elang mati dimakan oleh jamur. Bentuk interaksinya yaitu tumbuhan sebagai produsen, burung sebagai konsumen tingkat 1, musang sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur sebagai pengurai. Nah, rantai makanan yang terakhir dalam contoh gambar ini yaitu tumbuhan dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang, dan elang mati dimakan jamur. Nah, bentuk interaksinya yaitu tumbuhan sebagai produsen, burung sebagai konsumen tingkat 1, elang sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai pengurai. Nah, kemudian misalkan apa yang terjadi jika populasi tikus itu menurun atau punah? Maka jawabannya yaitu populasi musang dan elang akan menurun atau semakin sedikit karena musang dan elang itu kehilangan makanannya, sedangkan populasi tumbuhan akan semakin meningkat atau semakin banyak karena organisme tikus atau organisme yang memakan tumbuhan itu menurun atau punah. Selanjutnya ada piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran perbandingan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Dalam piramida makanan, semakin ke puncak, biomasanya itu atau jumlahnya itu semakin kecil. Nah, piramida makanan ini diisi oleh rantai makanan, yaitu ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, keseimbangan ekosistem sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup.
Karena kita sebagai makhluk sosial yang tentunya membutuhkan atau bergantung pada makhluk lain dan juga lingkungannya. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga lingkungan sekitar kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut apabila doamu tidak diterima, dan harapan apabila doamu dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.